Pengen nambah ilmu pengetahuan? Yuk kunjungi channel kami Santri Kona bersama Pak Mumun. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santri Kona. Saya akan membacakan cerita ketiga buku dari bilik pesantren, kumpulan esai santri, kiai, dan pesantren, karya Ahmad Khadafi yang dicetak oleh EA Books. Baik teman-teman, ketika Kiai Hashim dan Kiai Khalil berebut menjadi murid, sudah jadi pandangan umum jika di kalangan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Sebuah gelar yang tidak sembarangan. Gelar ini tidak sama dengan gelar kiai yang biasa diperoleh karena kontribusi sosial di masyarakat. Gelar Hadratus Syekh pada Kiai Hashim didapat seperti halnya gelar akademik. Dari keterangan Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang biasa disebut Gus Muwafiq, pada haul Gus Dur keempat pada tanggal 4 Oktober 2015 di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Gelar ini disandang Kiai Hashim saat lulus dari pendidikan ilmu hadis di Mekah. Bahkan Kiai Hashim merupakan satu-satunya ulama dari Asia pada era itu yang menyandang gelar Hadratus Syekh. Saat itu gelar Al-Fakir dipersembahkan untuk orang yang hafal 2000 hadis sahih. Gelar Asy-Syaikh hafal semua hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan gelar Hadratus Syekh adalah gelar untuk menghafal Kutubus Sittah. Penghafal Kutubus Sittah, 6 kitab hadis dari 6 ahli hadis terbesar. Contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Hal itu yang membuat Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, kiai legendaris yang merupakan guru dari banyak ulama seperti Kiai Maksum Asam, ayah dari Kiai Ali Maksum Krapyak, Kiai Wahab Hasbullah Jombang, Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, Kiai Bisri Samsuri Jombang, Kiai Munawir Krapyak, dan termasuk juga Kiai Hashim Asy'ari mendatangi mantan muridnya ke Tebu Ireng, Jombang. Tentu saja kunjungan ini mengejutkan. Kiai Khalil adalah guru bagi Kiai Hashim Asy'ari. Karena dalam tradisi pesantren tidak ada istilah mantan santri, maka statusnya sebagai murid di bawah Kiai Hashim sampai akhir hayat. Untuk itulah segala hal dipersiapkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng untuk menyambut tamu istimewa. Masalahnya, Kiai Khalil tidak sekedar berkunjung, melainkan ingin belajar kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang memang sudah dikenal reputasinya sebagai ahli hadis tidak hanya di Nusantara, melainkan juga di Asia. Begitu Kiai Khalil Bangkalan datang ke Tebu Ireng, beberapa santri segera diperintah Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mempersiapkan kamar khusus untuk Kiai Khalil Bangkalan. Setelah semua dipersiapkan beres, Kiai Hashim dengan takdim segera mendekat ke Kiai Khalil Bangkalan. Kiai, mohon istirahatnya di kamar yang sudah dipersiapkan. Tidak usah tidur seperti santri-santri yang lain. Cuciannya juga nanti biar dicucikan. Jangan mencuci sendiri, kata Kiai Hashim Asy'ari. Dengan tersenyum, Kiai Khalil membalas, Hashim, di sini saya datang sebagai santri, sebagaimana santri yang lain. Jadi
janganlah kamu istimewakan dan pisahkan dengan santri-santri yang lain. Di pesantren Bangkalan benar, memang aku ini kiaimu, kamu santriku. Tapi di sini sebaliknya, kamu sekarang kiaiku dan aku ini santriku. Tapi Kiai, kata Kiai Hasyim kebingungan, membayangkan Kiai Khalil yang merupakan gurunya sendiri akan tidur bersama para santrinya. Tentu saja Kiai Hasyim tidak tega. Meskipun Kiai Khalil sudah mengeluarkan perintah jangan menganggapnya sebagai guru di pesantren Tebu Ireng, tetapi bagi Kiai Hasyim, mau dimanapun Kiai Khalil adalah kiainya. Tidak peduli tempat atau tidak peduli status pada saat keduanya bertemu kali ini. Setelah berpikir keras, akhirnya Kiai Hasyim punya ide. Ia datang kembali Kiai Khalil di kamarnya, mendatangi Kiai Khalil ke kamarnya. Kiai Khalil, kali ini Kiai Hasyim bersuara sedikit lebih tegas dan keras. Apakah benar saya Kiai anggap sebagai guru? Tanya Kiai Hasyim. Iya, memang benar. Kamu adalah guru saya. Balas Kiai Khalil dengan sedikit bingung. Kalau begitu, saya perintahkan Kiai Khalil untuk meninggalkan kamar ini dan segera pindah ke kamar yang sudah dipersiapkan. Berikut juga dengan makanan, Kiai Khalil akan diantarkan ke kamar. Kiai Khalil tidak perlu ikut antri bersama santri yang lain. Cucian juga akan dicucikan. Tidak perlu antri kamar mandi. Ini bukan permintaan seorang santri kepada kiainya, tapi perintah seorang kiai kepada santrinya. Jadi kata Kiai Hasyim Asy'ari. Mendengar itu, Kiai Khalil terkejut, lalu berdiri dan menuruti perintah gurunya. Sekian cerita ketiga dari buku dari Bidik Pesantren, kumpulan esai tentang santri, kiai, dan pesantren. Sekian dari saya, Pak Mumun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.